Siapa berikutnya? Bu Enggar, Pak. Bu Enggar. Ya. Ya. Oke, Bu Enggar. Berarti 40 menit ya, Bu Enggar ya. 11.45 lah ya. Harus sudah selesai. Silakan, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua anak-anak. Sehat semua? Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Bu. Ya, sehat semua ya? Sehat, Oke. Bu. Alhamdulillah sehat, Bu. Semuanya hadir pagi ini? Hadir, Ibu. Hadir, Bu. Oke, alhamdulillah semuanya sehat, semuanya hadir. Jadi langsung kita mulai saja berdoa yang dipimpin oleh ketua kelasnya ya. Silahkan Martini dipimpin berdoa. Baik Bu Guru, bersiap-siap, berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Martini sudah memimpin doa. Oke, jadi kita harus selalu berdoa sebelum dan sesudah memulai pelajaran ya. Dan kita harus selalu bersyukur dengan segala apa yang telah kita dapatkan. Jadi pagi ini semuanya sehat, semuanya bisa berkumpul dalam pelajaran ini sekarang ini. Jadi kita harus selalu bersyukur. Nah, untuk melanjutkan kembali, kita menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke yang dipimpin oleh Ibu Nuni ya, oleh Nak Nuni ya. Oke, silakan Nak Nuni dipimpin menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke bersama teman-temannya. Mari. Ayo teman-teman, kita menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke bersama-sama. Hitungan ketiga dimulai ya. 1, 2, 3. Dari Sabang sampai Merauke pulang menjadi satu hidup tanah airku Indonesia. Oke, terima kasih semuanya. Silakan duduk kembali, Nuni. Terima kasih. Ibu mengecek dulu kerapihannya. Semuanya pakai baju seragam ya. Rapi semua. Bukunya nggak ada yang panjang ya. Rapi semua. Kelasnya juga bersih ini ya. Kalian yang piket juga bagus sekali. Sudah dibersihkan kelasnya. Terima kasih. Ya, lingkungan ini harus dijaga ya. Jangan sampai kelas kita kotor. Kita tidak nyaman berada di kelas. Nah, kemudian pembelajarannya, tujuannya dari apa yang kita pelajari hari ini, kita bisa mengenal lingkungan. Nah, kita akan belajar tentang pembelajaran tentang lingkungan, yaitu tentang manfaat air bagi makhluk hidup dan juga tentang peristiwa-peristiwanya ya. Kemudian silahkan kalian membaca literasi ya sebentar saja untuk meningkatkan literasi kalian. Ya, Ibu kasih waktu 5 menit. Boleh dibaca bukunya yang ada di pojok baca sebelah. Silahkan. Oke, terima kasih sudah membaca buku literasinya. Kalian harus selalu membaca buku ya, karena dengan membaca kita bisa menambah wawasan kita. Agar semangat kembali,
Ya, kita tepuk pramuka 1 kali ya. Ya, tepuk pramuka. Oke, terima kasih semuanya. Harus tetap semangat ya. Oke. Nah, selanjutnya Ibu mau menampilkan gambar ya. Silahkan dilihat. Oke, sudah tampil belum anak-anak? Belum, Bu. Belum, Bu. Sudah tampil? Sudah, Bu. Oke, sudah tampil ya? Coba. Sudah, Bu. Oke, sekarang perhatikan gambar-gambar yang ada di layar kalian. Nah, Sudah, Bu. oke, sekarang Ibu mau tanya fakta-fakta apa sajakah yang ditunjukkan gambar-gambar tersebut? Coba yang sebelah kiri itu gambar apa anak-anak? Sawah. Oh iya, pintar ya. Gambar ada sawah, kemudian ada pemandangan yang hijau. Ada persawahan yang subur, ada perumahannya, ada rumah gubuknya ya. Kemudian yang sebelah kanan gambar apa anak-anak? Menanam pohon. Menanam pohon, Bu. Ya, anak-anak usia SD seperti kalian sedang menanam bibit tanaman ya. Nah, dari gambar tersebut apakah lingkungan berguna bagi manusia anak-anak? Berguna, Bu Guru. Mengapa berguna? Sangat berguna, Bu. Ya, kenapa berguna? Karena untuk apa ya? Karena kita tinggal di lingkungan. Untuk jadi mencukupi kebutuhan manusia. Pintar sekali Maya, bagus sekali ya. Jadi lingkungan menyediakan semua kebutuhan makhluk hidup ya. Contohnya Hidup. air, apalagi nak? Ada tumbuhan ya untuk manusia. Tumbuhan. Pintar. Hewan. Hewan, Bu, hewan. Untuk kita makan juga ya, untuk transportasi. Kemudian air ya, semuanya itu disediakan oleh lingkungan. Kemudian apa keuntungan yang diperoleh manusia jika menjaga lingkungan? Bencana alam, Bu. Keuntungannya saya. Keuntungannya. Ya, keuntungan yang kita peroleh jika kita menjaga lingkungan. Bisa menghirup udara bersih. Oke, bagus sekali. Menghirup udara bersih. Banjir, Bu. Tidak banjir, tidak longsor, Bu. Iya, pintar sekali. Udaranya jadi bersih, Bu. Bagus dia ya. Kemudian kita bisa mendapatkan apa saja dari lingkungan karena semuanya tercukupi ya. Apa akibatnya jika manusia tidak menjaga lingkungan, Nak? Banjir. Lingkungannya kotor. Oh, iya benar sekali ya, longsor ya. Karena tidak menjaga lingkungannya dibiarkan, pohon-pohon ditebang ya, semuanya akhirnya menjadi rusak. Kalau sudah seperti itu, kita akan rugi karena kita mendapatkan akibat dari perbuatan kita sendiri ya. Kemudian bagaimana kondisi di lingkungan kalian? Coba perhatikan di sekeliling kalian. Lingkungan kalian bagus atau indah atau rusak atau bagaimana? Ada yang kebanjiran nggak? Bu, banyak pohonnya. Oh, banyak pohonnya ya, sejuk komang ya di lingkungannya ya. Iya, pintar sekali ya. Dimanapun, kalau kita bisa menjaga lingkungan, kita pasti akan mendapatkan akibat yang baik. Kita mendapatkan manfaatnya ya.
Nah, dari situ kita sudah banyak tahu lingkungan kita ada tumbuhan, ada pepohonan ya, ada tanah, air. Nah, kalau dari air, Ibu punya cerita tentang air. Silahkan dilihat ya anak-anak. Nah, di sini ada seorang ibu-ibu sedang mengambil air. Nah, judulnya Demi Air Bersih, warga Waborobo rela berjalan sejauh 15 km. Nah, coba Ibu minta Komang membaca paragraf pertama, Nak. Iya, Bu. Ya, silahkan Nak Komang. Warga Kelurahan Woborobo, Kecamatan Beto Ambari, Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara, sulit mencari air bersih. Mereka harus menempuh perjalanan hingga sejauh 15 km dari tempat tinggalnya untuk mendapatkan air bersih. Mereka terpaksa mengambil air bersih di Kelurahan Kaisabu Baru. Sudah, Oke, Bu. terima kasih, Komang. Yang kedua, paragraf kedua, silakan Siluh. Ada Siluh? Siluh ada? Ada Bu, tapi gambarnya nggak kelihatan. Oh, nggak kelihatan, Nak ya. Ya, Nuni nggak kelihatan kelihatan nggak, Nuni? Bu. Ya? Nuni kelihatan nggak atau yang lainnya? Bu, Saya aja, nggak terlihat Bu. Yang saya terlihat? aja Bu, saya terlihat. Oke, Saya Bu. Bu. Oke, Maya, silakan dibaca, sayang. Oke. Ya, paragraf kedua. Seorang warga Kelurahan Waborobo, Kecamatan Beto Ambari, sedang mengambil air dari anak aliran sungai Kecamatan Sorowolyo. Mereka menumpang mobil dan membawa beberapa jerigen ukuran 15 liter. Jerigen itu digunakan untuk menampung air yang mengalir dari aliran sebuah anak sungai di Kelurahan Kaisabu Baru. Letak Kelurahan Waborobo berdataran tinggi. Di daerah itu ada tanah sulit didapat. Air ya. Tanah sulit di daerah itu air tanah sulit didapat. Kalaupun ada, air hanya sedikit. Sudah, Bu? Terima kasih, Maya. Satu lagi, Iya. Ibu baca sendiri ya. Nah, daerah Bu, saya itu, Bu. ya. Mau baca Oke, Bu. silakan, Nak siapa ya? Nadia. Nak Dia, silakan, Nak. Iya, sayang, pintar. Silakan dibaca. Daerah itu juga belum mendapatkan akses aliran air bersih karena pipa-pipa PDAM belum mencapai ke daerah sana. Warga Kelurahan Woborobo sangat membutuhkan air dan sangat mengharapkan bantuan dari pemerintah daerah untuk keperluan tersebut. Iya, terima Udah, Bu. kasih, Nak Dia. Oke, semuanya sudah membaca perwakilan satu persatu paragraf ya. Jadi dari sini terlihat air itu sangat apa, Nak? Air itu apa? sangat penting, Bu. Sangat penting sekali ya. Apalagi Iya. ini jauhnya 15 km. Bayangkan kalau kalian 15 km suruh nyari air pakai jerigen, mau nggak kira-kira? Nggak mau, Bu. Mending nggak mandi saya, Bu. Mending nggak mandi ya. Nah, Iya. itu adalah pentingnya air. Air. Menjaga air di lingkungan kita supaya kita bisa tetap ada air terus. Kita harus hemat, jangan boros-boros memakai air. Karena orang sampai 15 km dia rela untuk mengambil air hanya untuk kebutuhannya sehari-hari. Nah, coba sekarang kalian
tuliskan peristiwa-peristiwa yang terdapat pada teks dalam bentuk peta pikiran berikut. Ya. Peristiwa apa yang terjadi? Di mana peristiwa itu terjadi? Dan apa penyebab peristiwa itu terjadi? Silakan kalian kerjakan, anak-anak. Peristiwa yang terjadi ya Bu ya. Iya. Itu kelangkaan air ya Bu. Iya, Nak. Peristiwa yang terjadi adalah kelangkaan air di Desa Waboro. Oh iya, Desa Waborobo. Ya, silakan Ibu kasih waktu 5 menit ya untuk mengerjakan tugas membuat peta pikiran dari peristiwa-peristiwa yang ada di atas tadi. Oke, sudah? Sudah Bu. Sudah ya? Sudah. Sudah, Bu. Sudah, Nak. Terima kasih. Sudah. Ya. Sekarang, peristiwa apa yang terjadi? Coba siapa yang bisa menjawab? Silakan dibacakan peta pikirannya ke depan. Saya Bu. Nak. Ya, itu peristiwa kelangkaan air Bu di Desa Waborobo Bu. Kesusahan mendapatkan air. Ya. Peristiwanya tentang kelangkaan air di Desa Waborobo. Kemudian di mana peristiwa itu terjadi? Siapa yang bisa menjawab? Dibacakan. Di Desa Waborobo, Bu. Iya, Maya pintar ya. Di Desa Waborobo terjadi peristiwa kelangkaan air ya. Itu di mana sih Waborobo tadi ya? Waborobo di Kecamatan Beto Ambari, Kecamatan Sorawolio. Ya, di sana Kelurahan Kaisap. Dataran Sulawesi tinggi. Tenggara, iya, Bu. Sulawesi Tenggara ya. Sulawesi memang datarannya Ibu, tinggi-tinggi. Ibu udah pernah ke sana, Bu? Air harus ke Sulawesi. Iya, di sana Ibu mengajar selama 2 tahun. Ya, tapi Ibu nggak di Sulawesi Tenggaranya. Kemudian, apa penyebab peristiwa itu terjadi? Siapa yang bisa jawab? Apa yang menyebabkan kemarau panjang, Bu? Iya, kemarau panjang. Jadi karena kemarau panjang di desa itu PDAM juga belum mencapai ke daerah tersebut. Nah, itu kita harus benar-benar hemat air ya. Itu peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam cerita tersebut ya. Kalian sudah membacakannya. Nah, sekarang kalian bentuk kelompok ya. Bentuk kelompok 3 kelompok ya. Ibu bagi kelompoknya. Kelompok 1 Ade, Diah, Eka, kelompok 2 Martini, Nuni, Nadia, Siluh, dan kelompok 3 Komang, Akmarina, Ratna, dan Risti ya. Kalau sudah, coba sudah semua dibagi kelompoknya? Ya. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke, terima kasih. Sekarang kita lihat video pembelajaran berikut ini tentang air ya, Nak ya. Ya, Bu. Apakah terlihat? STE pinter hati pas sinyalnya. Ujian sih. Belum terlihat, Nak ya? Belum, Bu. Masih hitam. Masih hitam ya. Videonya belum muter. Pengen lihat video, Bu. Oke. Iya, Bu. Udah siang ngantuk, Bu. Ya. Terlihat belum, Nak? Tadi udah dikit, Bu. Tadi udah, Bu. Nah, udah, Bu. Sudah kelihatan? Bu. Sudah.
Iya. Tapi Perhatikan itu, Bu? videonya ya, Nak ya. Ya. Iya. Ya, Bu. Bu, nggak ada suaranya, Bu. Nggak ada suaranya, Nak. Sudah, Bu. Oke, sudah ya? Ini video pembelajaran yang Ibu ambil dari YouTube. Silakan disimak. Nggak ada suaranya ya, Bu ya. Nggak ada suaranya ya? Bagus, Bu. Ada itu kuda nilnya, Bu. Kuda nilnya Iya, lari-lari. manfaat air untuk kehidupan makhluk hidup. Guru nggak ada suaranya ya? Ada suara, Bu, tapi udah bagus, Bu. Nggak ada suaranya, Nak. Nggak ada, tapi udah bagus, Bu. Oh, terlihat ya? Ya, Ya, biarin bagus. dilihat, dibaca tulisannya saja Ya, ya. Bu, aku baca aja lah, Bu. Iya, Nak ya. Tempat saya nggak terlihat, Bu Guru. Oh, nggak terlihat ya, Nak. Nggak. Nah, ini videonya tentang fungsi-fungsi manfaat air bagi makhluk hidup, Nak. Udah selesai ya, Bu? Belum, Nak. Oh, gambarnya balik lagi, Bu. Oh, ya. Oke, sudah ya. Ya, Bu. Nah, kita sudah menyaksikan video pembelajaran tentang
Sekarang dari kelompok-kelompok minta setiap kelompok untuk menulis fungsi air bagi tumbuhan, kemudian fungsi air dan fungsi air bagi manusia. Setelah kita akan membaca dari kelompok ya. Di waktu 5 menit ya. Bukan diskusi kelompok pada lembar. Silakan. Iya, Bu. Jika ada bisa bertanya ya. Maksimal berapa, Bu? Semuanya ya. Ya. Fungsi air bagi tumbuhan ya, banyak sekali tadi. Ada fungsi air bagi hewan. Kita di sekeliling kita saja sudah banyak. Kita ingat-ingat kalau di rumah banyak yang tentang fungsi air bagi hewan, fungsi air bagi manusia, fungsi air bagi tumbuhan. Ya, banyak sekali ya anak-anak ya. Oke, sudah semua? Sudah, Bu. Sekarang Ibu Mira, kelompok 1 ya. Sudah semua ya? Sudah, Bu. Tumbuhan. Adek, dia Oh. Maya. Saya Air bagi tumbuhan. untuk apa ya, Bu? Ya. Untuk apa sayang? Untuk itu, Bu, biar nggak layu, Bu, tumbuhannya. Biar nggak Untuk layu minuman ya, Bu. Supaya Supaya tumbuh subur. 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 Ya, bagus. Terus apa lagi, Nak? Terus membantu fotosintesis, Bu. Iya, benar sekali, membantu fotosintesis ya. Kalau nggak ada air, tidak ada sinar matahari, tidak ada terjadi tumbuhan itu akan tumbuh ya, malah akan menjadi layu, tidak subur ya. Terima kasih untuk kelompok 1, tepuk tangan. Kelompok 2 ya, fungsi air bagi hewan ya. Coba Martini, Nuni, atau Nadia, atau Siluh ya. Fungsi air bagi hewan apa saja, Nak? Untuk minum, Bu Guru. Iya, untuk minum ya, karena hewan itu makhluk hidup. Untuk apa lagi, Nak? Untuk mandi. Untuk mandi ya, manusia hewan juga butuh mandi. Biasanya mereka mandi di sungai ya. Kemudian untuk apa lagi? Biasanya ada nggak sih hewan yang hidup di laut? Tempat hidup, Bu, untuk tempat Iya, hidup. pintar sekali ya, tempat Hidup hewan. Hidup hewan apa aja contohnya? Ikan, Ikan, ya benar ya. Apalagi cumi-cumi, ada Cumi-cumi. ubur ya, dan lain-lain ya. Ubur-ubur. Itu fungsi air bagi hewan. Hewan. Yang ketiga, fungsi air bagi manusia. Coba dari perwakilan kelompok 3. Komang, Akmarina, Ratna, Risti ya. Apa saja coba fungsi air bagi manusia? Banyak ya. Untuk minum, Bu. Iya, bagus sekali. Apalagi saya? Mencuci. mandi, Bu. Mandi ya, silahkan dibaca lagi. Apalagi? Menyiram bunga. Menyiram bunga ya, benar ya, bagus. Memasak. Memasak ya, iya betul sekali. Nah, juga untuk alat-alat transportasi manusia, Transportasi. juga industri juga bisa. Itu fungsi air bagi manusia. Ya. Oke, terima kasih. Semua kelompok sudah menyampaikan hasil diskusinya. Kemudian, kalau sudah,
hasil diskusi ini. Nah, jadi dari diskusi kita ini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa air itu sangat penting bagi manusia ya. Kalau tidak ada air, manusia tidak akan bisa hidup. Nah, oke, terima kasih. Pelajarannya cukup sampai di sini. Nah, kemudian coba apa sih yang kita dapat hari ini? Pelajaran tentang apa hari ini? Manfaat air, Bu. Manfaat air, ya. Terus yang pertama tadi tentang apa, Nak? Lingkungan, Bu. Iya, lingkungan. Tentang peristiwa, ya. Peristiwa. Kita bisa mengidentifikasi peristiwa-peristiwa yang ada pada teks tadi ya, tentang kekurangan air tadi ya. Kemudian ini kita tahu tentang fungsi air bagi makhluk hidup, manfaatnya ya. Nah, jadi dengan adanya kita menjaga lingkungan, kita menjaga air agar tetap selalu ada, kita hemat, maka air tidak akan habis ya. Supaya kita tetap selalu menjaga lingkungan ya. Nah, setelah ini kalian di rumah berdiskusi dengan kedua orang tua kalian ya, menjawab tugas dari ibu ya. Tugasnya diskusikan dengan orang tuamu kegiatan-kegiatan yang menggunakan air dalam keluarga. Kegiatan itu dapat ditulis berdasarkan urutan peristiwa, misalnya dari kalian bangun tidur sampai kalian akan tidur lagi. Tulis hasilnya dalam tabel berikut ya. Kegiatan yang membutuhkan air. Kalian bangun tidur tuh sudah butuh air ya kan? Pasti butuh air. Kalian pasti kalau beribadah, sholat, melakukan wudhu, atau kalian ke kamar mandi akan kencing, buang air, itu pasti kalian memerlukan air. Silahkan kalian diskusikan atau kalian kerjakan bersama orang tua di rumah ya anak-anak. Ya, Bu. Ya. Bu. Oke, terima kasih anak-anak. Setelah ini, supaya kita tetap semangat, kita menyanyikan lagu dulu ya, bersama-sama. Kita nyanyi lagu Anak Kambing. Ya? Halo? Anak-anak? Iya, Bu. Iya, kita lagu. Iya, Bu. Dulu ya. Suara Bu Guru putus-putus. 1, 2, 3. Mana di kambing saya? Anak kambing saya, anak kambing tuan, ada di kampung baru. Mana di Kacamarita, Kampung baru. Ada di kampung baru. Terima kasih semuanya. Ya, sebelum berpisah kita berdoa dulu ya. Berdoa dipimpin oleh ketua kelasnya. Marti ada? Ada, Bu Guru. Iya, silakan dipimpin berdoa dulu, Nak ya. Baik, Bu Guru. Baik, bersiap-siap. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Oke, terima kasih Martini. Terima kasih semua anak-anak. Jangan lupa yang piket terlebih dahulu ya. Kalian membersihkan ke kelas supaya lingkungannya bersih. Terima kasih. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, Bu Guru. Selamat siang anak-anak.
Ya,